Kurma, Kultum Ramadan Matsaba 1445 Hijriah bersama MTS Negeri 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah rahimahumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam virtual dalam kaitannya dengan kurma. Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Jamaah yang dirahmati Allah, mengenal diri itu adalah sangat penting. Dengan mengenal diri, kita juga bisa diartikan mengenal Allah. Allah bisa kita kenal dengan bagaimana diri kita menempatkan diri sebagai makhluk Allah yang sebenarnya. Nah, mengenal diri ini sangat penting karena apa? Dengan mengenal diri berarti apa? Kita tahu sebagai makhluk Allah harus seperti apa, punya kewajiban, punya hak yang harus imbang karena sebagai utusan Allah. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Kimya Sa'adah mengutip hadis Rasulullah berbunyi, Man arafa nafsah faqad arafa rabbah, yang artinya barang siapa mengenal dirinya, sungguh ia mengenal Tuhannya. Jamaah yang dirahmati Allah, mengenal diri itu sangat penting. Karena apa? Dengan mengenal diri berarti apa? Kita mengetahui apa kekurangan diri kita, apa yang semestinya kita lakukan, kita persembahkan untuk Allah sebagai bentuk bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, dengan mengenal diri itu menurut Ghazali itu pada prinsipnya apa? Manusia atau seseorang itu ada 3 unsur. Sifat manusia yang pertama adalah sifat bahaim atau sifat syaitan. Seperti apa? Sifat syaitan itu adalah sifat yang apa? Selalu di situ ada unsur berbuat yang tidak baik. Nah, ini seperti apa? Kadang manusia punya unsur pengen mendominasi, pengen menguasai, pengen juga berbuat tidak baik karena kepentingan-kepentingan individu. Nah, itu. Ada juga sifat yang sifat binatang. Nah, itu seperti apa? Binatang hanya ada unsur bagaimana dia lapar, kemudian ada pengen makan, pengen tidur, kemudian menuruti nafsu. Nah, ini sifat-sifat binatang yang ada juga di diri setiap manusia. Sifat ketiga yaitu sifat malaikat. Nah, di sini kita ketahui bahwa malaikat punya sifat yang baik, yang mulia. Bagaimana kita harus mensikapi diri sebagai makhluk hamba Allah. Nah, ini penting. 3 sifat ini yang ada di diri manusia. Manakala ada 3 sifat itu yang unggul, yang mendominasi,
itu menjadikan karakter pribadi seseorang itu menjadi seperti karakter yang ketiga tadi. Ada sifat binatang, ada sifat setan, ada juga sifat seperti malaikat. Nah, kita sebagai muslim sudah sepantasnya bagaimana kita mencontoh sifat-sifat yang ada di malaikat tadi. Dengan berdoa, dengan beribadah, dengan kita mengingat kepada Allah, otomatis segala perilaku, segala perbuatan kita diawasi oleh Allah. Otomatis apa? Kita bisa mengendalikan diri. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Nah, sifat-sifat ini yang ada di diri manusia, maka sepantasnya lah kita bisa mengendalikan diri. Jangan sampai ada sifat setan yang mendominasi, jangan sampai ada sifat binatang yang mendominasi. Meskipun setiap orang tadi ada 3 unsur yang ada. Nah, untuk itu kita sepantasnya bagaimana mensikapi diri kita untuk bisa berbuat atau mencontoh sifat-sifat yang ada di malaikat. Nah, kita ketahui manusia itu dalam bersikap, dalam berperilaku ada 3 unsur. Menurut teori psikologis Freud itu kan ada 3. Yang pertama, kepribadian yang id. Id itu apa? Id adalah suatu dorongan yang ada di dalam diri seseorang yang di situ mendorong untuk bagaimana dia bersikap, berperilaku. Nah, itu pada prinsipnya id itu kaitannya dengan nurani, dengan hati. Nah, ini selalu membisikkan kepada kebaikan, kebenaran yang hakiki. Nah, unsur yang kedua adalah unsur ego. Ego seperti apa? Ego itu sifatnya aku, keakuan diri seseorang. Nah, ini manakala ini muncul, itu jika ini dominan, itu nanti akan menjadi sifat yang aku, yang egois. Nah, ini. Maka untuk bisa mewujudkan suatu perilaku, perlu id, perlu ego, atau tadi kemudian baru ke super ego. Nah, yang ketiga super ego. Super ego adalah suatu kondisi atau tingkatan dari struktur kepribadian yang di situ yang membentengi sebagai filter bagaimana dia harus bersikap, karena ada batasan-batasan untuk bisa diterima oleh masyarakat. Nah, ketiga unsur id, ego, super ego itu membentuk suatu struktur kepribadian sehingga muncul dalam suatu perilaku yang itu menjadikan diri kita bisa berbuat, bisa berperilaku, bisa bertindak itu sesuai dengan norma-norma yang baik. Nah, sebagai kontrol adalah super ego tadi. Bagaimana menempatkan keinginan dalam hati nurani, kemudian didukung dengan aku, tadi, kemudian juga dibatasi dengan super ego yang ada di masyarakat. Nah, ini membentuk suatu kepribadian yang ideal. Nah, dengan struktur ini menjadikan bagaimana kita harus berperilaku, bersikap sesuai dengan tadi. Seperti yang pertama, mencontoh sifat-sifat yang ada di diri malaikat. Nah, ini menjadi penting kalau kita sudah mengenal sifat yang ada di diri kita, sudah mengenal struktur kepribadian kita, menjadikan diri kita lebih berhati-hati, lebih mengedepankan kontrol diri dalam bersikap. Jangan sampai unsur binatang yang mendominasi. Jangan sampai ada unsur setan yang mendominasi, tapi sepantasnya unsur sifat manusia itu yang harus menonjol. Jamaah yang dirahmati Allah, sesuai dengan bulan ini, bulan Ramadan, sepantasnya bagaimana diri kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa tadi? Dengan mencontoh sifat-sifat
yang ada di malaikat, sehingga apa? Perilaku kita benar, perilaku kita sesuai dengan tuntunan agama yang baik. Tentu saja seandainya ini bisa kita terapkan, bisa kita laksanakan, kita akan menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang mulia, tentu saja akan diterima di masyarakat dan kita akan bahagia. Nah, harapan kita bisa mengendalikan nafsu binatang, nafsu setan, kemudian kita benar-benar berperilaku, bertindak sesuai dengan tuntunan agama. Ini yang kita harapkan dari diri kita sebagai unsur atau sifat manusia. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, kultum yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ada kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.